فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Tentang umat Nabi Nuh. Jadi syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini itu pada masa Nabi Nuh. Pada masa Nabi Nuh. Bagaimana ceritanya? Sebelum Nabi Nuh ada orang-orang saleh yang diceritakan di dalam surat Nuh. Nama mereka Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ketika mereka meninggal, dibisikkanlah oleh syaitan agar dibuatkan patung-patung orang-orang soleh ini, supaya dapat mengingatkan kalian kepada kesolehan-kesolehan mereka. Kalau kalian lihat patung Wud, teringat kalian dengan kesolehan Wud. Kalian lihat pula patung Suwa', maka kalian teringat pula dengan kesolehan Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, sehingga menyemangati kalian untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Ini bisikan syaitan. Maka dia katanya, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan tinggalkan, buatkanlah patung. Gimana? Tidak menghargai orang soleh kalian? Buatkan patungnya supaya tidak hilang sejarah kesalehan mereka. Kalian akan termotivasi setiap kali melihat mereka untuk mengikuti jejak mereka. Maka dibuatlah patung-patung orang itu. Berganti tahun, 100 tahun, 200 tahun, berganti pula generasi. Maka dibisikkan oleh syaitan kepada generasi-generasi yang baru bahwasanya orang-orang dulu membuatkan patung-patung ini adalah untuk dipintai hujan, untuk disembah, dipintai dalam doa-doa mereka, dan mereka dapatkan apa yang mereka pinta. Itu dibisikkan oleh syaitan kepada generasi-generasi berikut. Dikatakan oleh ulama tafsir, maka ketika itu disembahlah patung-patung tadi, disembahlah patung-patung, dipintai di dalam doa-doa ketika mereka sedang mengalami kemarau panjang, dipintai di dalam doa-doa mereka ketika mereka memiliki hajat kebutuhan, dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Awal mulanya apa tadi Pak? Apakah dibuat untuk langsung disembah? Tidak. Ini ghulu kepada orang-orang saleh. Terus bagaimana kita atau sikap kita kepada orang-orang saleh? Bagaimana sikap kita kepada para ulama? Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Dengan cara bagaimana? Kita belajar kepada mereka, kita doakan mereka yang telah berjasa kepada kita, kita muliakan mereka dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka ajarkan. Mudah-mudahan mereka tetap mendapatkan pahala atas apa yang mereka ajarkan. Ilmun yuntafa' bi, ilmu yang dimanfaatkan terus. Ini memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang saleh, bahkan termasuk di antaranya memuliakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan
mendoakan mereka. Makanya ketika kita membaca nama-nama para ulama, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita doakan. Kita baca hadis sahih Muslim, qala al-Imam Muslim rahimahullah, kita doakan. Bukankah itu suatu penghormatan kepada para ulama? Kita amalkan apa yang mereka ajarkan, sehingga mudah-mudahan setiap kali orang mengamalkan apa yang diajarkan beliau, insyaallah beliau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, falahu mithlu ujuri man tabi'a, maka dia dapat pahala sebanyak apa orang yang mengikutinya. Ini cara kita di dalam menghormati para ulama. Bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, bahkan cenderung akan dapat membahayakan akidah, menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu al-ifrat fil madah, itu berlebih-lebihan di dalam memuji, berlebih-lebihan di dalam memuji, menyanjung. Makanya Nabi SAW berpesan, kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian puji, jangan kalian sanjung aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, aku ini adalah hamba Allah. Lihat, Nabi SAW tidak gengsi untuk mengatakan bahwasanya dia adalah hamba Allah, budak Allah, hamba Allah, Abdullah. Faqulu Abdullah, maka katakan, tidak apa-apa, Muhammad Abdullah, tidak apa-apa. Kita ketika kita mengatakan saya adalah budak hamba si fulan, itu adalah penghinaan, pelecehan terhadap kita, perendahan terhadap diri seorang manusia ketika dia dinisbatkan kepada makhluk yang lain, budak si fulan. Akan tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, itu satu kehormatan, suatu kemuliaan. Makanya Nabi SAW mengatakan, faqulu Abdullah, maka katakan Abdullah, Muhammad Abdullah, Muhammad hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Ketika kita tahu bahwasanya Muhammad SAW adalah Abdullah, maka ketika itu kita sadar bahwasanya dia adalah manusia, tidak boleh untuk disembah. Ketika kita membaca wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, rasul Allah, utusan Allah, maka ketika itu kita ingat bahwasanya kita harus memuliakannya. Jadi di tengah-tengah, itulah ahlus sunnah wal jamaah, moderat, tidak berlebih-lebihan sehingga mengangkat melebihi derajat yang sepatutnya, dan tidak pula merendahkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di dalam hadis lain Nabi SAW juga berpesan, iyyakum wal ghulu fid din, jauhi oleh kalian ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Karena berlebih-lebihan dalam agama, termasuk diantaranya dalam menyanjung, itu akan dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan, kebinasaan.